Bismillah, assalamualaikum. Dari sebuah kisah yang dituliskan oleh Mbak Yura. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan mengambil positifnya ya, buang yang negatifnya. Dan hanya sampai di sini fakta sejarah membacakannya untuk teman-teman. Rahasia restoran ular. Dan ini dia selengkapnya. Kurasakan ia mengendus leher bagian belakangku. Aku meronta-ronta ketakutan. Hal lain yang membuatku bertambah takut adalah ular king cobra yang berada di dalam kandang, berdiri juga berulang-ulang mematuk kaca kandang tepat di depan wajahku. Dia berusaha mematukku, namun syukur ada kaca kandang yang menjadi tameng, sehingga ular itu hanya bisa mematuk-matuk kaca. Dan terus saja mematuk kaca, mendesis keras sampai moncong ular tersebut berdarah. Aku yang masih dipepet Budi dari belakang berpikir jika hari itu aku akan dikotori olehnya. Namun lagi-lagi Tuhan menyelamatkanku dengan mendatangkan Radit. Mbak Yura, dia mendorong kuat Budi sampai Budi terjatuh dan aku terbebas. Aku dengan panik langsung berlindung di belakang Radit. Mas, ini jam kerja, ini lagi kerja, Mas ngapain? Tanya Radit. Mas, kalau gak sabar pengen ngentot, mending nyewa lonte aja, beli tuh di jalan deket, Tegalega banyak, bisa hitam kalau mau, biar gak pusing nyari tempat. Salah satu kenangan yang gak bisa dilupain adalah saat Radit ngomong kayak gitu, saat Radit selalu membela aku dan Irma. Tadi Mbak Irma cerita sama saya, kalau semalam Mas Budi mukul kepalanya. Mas kalau mau nyari lawan tuh yang sepadan, sini sama saya sekalian, kata Radit dengan berani dan tanpa ragu. Saya paling gak suka lihat cowok kasar sama cewek. Sama halnya saya gak suka sama Mas. Ada apa ini ribut-ribut? Teriakan Bu Alin yang keras membuat aku, Budi dan Radit sontak melihat ke pintu, di mana di sana Bu Alin sedang berdiri. Ini Bu, Mas Budi, dia mau melecehkan Mbak Yura, jawab Radit. Tanpa aku sangka, ia melaporkan hal itu. Aku sedikit malu dan takut jika dikeluarkan dari kerjaan. Hah? Yang bener Budi? Tanya Bu Alin berjalan masuk, menghampiri kami. Yura, bener? Aku yang memang berpikir Bu Alin harus tahu, jadi aku menjawab iya. Itu king cobra saya kenapa mulutnya berdarah? Tanya Bu Alin melihat king cobra besar peliharaannya terluka. Lalu kali ini aku yang menjelaskan kenapa ular itu bisa begitu. Bu Alin menarik nafas panjang dan menghembuskannya. Ia menggeleng-gelengkan kepala. Entah apa yang ada di pikiran Bu Alin saat itu. Yura, kamu keluar dulu ya. Kamu istirahat dulu, kata Bu Alin dengan nada biasa seperti biasa. Aku keluar dan saat aku berjalan keluar, ku dengar Bu Alin berkata, saya bisa kesini karena saya dengar suara Radit. Saya kesini juga karena Radit nggak balik-balik saya suruh buat ngambil satu karung ular hijau. Dan saya nggak nyangka kalau bakal nemuin hal kayak gini. Lalu aku berjalan menemui Irma, Aini dan Sri dengan pikiran yang tidak fokus. Jam istirahat berakhir. Budi, Bu Alin dan Radit keluar ruangan itu. Dit, abis ngomong apaan? Tanyaku berbisik penasaran dan Radit bercerita. Jika saat itu Bu Alin memarahi Budi, ia juga mengatakan ia merasa geli dan takut. Budi juga akan nekat melakukan hal yang sama seperti apa yang ia lakukan kepadaku ke anak-anaknya. Radit juga bercerita Bu Alin akan memotong gaji Budi yang sebulan 3 juta menjadi 2 juta di gajian bulan itu. Juga Radit diperintahkan untuk mengawasi Budi dan menjaga aku, Ain istri Irma dari Budi. Aku cukup lega mendengar itu dan lumayan sedikit puas karena Budi dimarahi dan dipotong gaji. Kulirik Budi dan Aini mengobrol. Dan kalian tahu, Budi melirikku seolah ia sedang membuatku cemburu. Cuy, jangan mimpi. Mas Budi, coba berani pindahin ular yang marah itu ke kandang yang satunya enggak? Tiba-tiba, Bu Aini meminta Budi untuk memindahkan ular kobra yang sedang berdiri dengan kepala sendoknya itu ke kandang yang satunya.
Jadi ada 2 akuarium besar yang jadi kandang, tapi isinya sama-sama puluhan kobra. Bisa dong, jawab Budi dengan lembut ke Aini. Aini bersikap ramah kepada Budi, karena saat Budi mendorong dan menjambak rambutku malam itu, ia tidak ada dan tidak tahu, juga tidak melihatnya. Sedangkan Sri, kulihat dia sama sepertiku dan Irma, juga Radit, menjaga jarak dari Budi. Aku dan Radit berdiri berdampingan, memerhatikan Budi yang dengan songong dan sok ia membuka kandang, lalu mengambil ular itu untuk dipindahkan. Aku dan Radit saling melirik, lalu Radit berjalan ke arah pintu keluar kandang, dan aku berjalan menghampiri Irma dan Sri yang sedang duduk di anak tangga pertama. Namun kami dikagetkan dengan tutup kandang yang menutup kasar, juga rintihan si Budi. Radit yang baru berjalan sampai di pintu, dan aku yang baru duduk melihat jelas titik 2 di punggung tangan Budi. Budi tergigit kobra yang ia ambil dan akan ia pindahkan. Sementara itu di sisi lain, kami sangat tidak dibolehkan mengatakan bahwa kami semua bekerja di restoran ular. Hah? Entah untuk apa dan kenapa bisa harus seperti itu. Pada akhirnya kami menurut dan benar saja. Saat Budi sedang ditangani, aku dan Aini ditanya oleh salah satu perawat, bagaimana bisa itu terjadi? Kami pun menjawab, sesuai yang diajarkan oleh Bu Alin dan Pak Farid. Malamnya ketika Budi terbaring dan tidur di atas ranjang rumah sakit, aku dan Aini justru duduk lesehan di lantai ruangan itu. Kami berdua menahan kantuk berat, bahkan aku sampai hampir jatuh ke samping karena ngantuk. Aku yang tidak bisa terus begitu, berpamitan ke Aini akan ke kamar mandi untuk cuci muka. Mungkin di kamar mandi aku 10 menitan. Dan ketika kembali, kulihat Aini dan Budi sedang berciuman. Kondisi ruangan Budi sangat rapat tertutup oleh horden rumah sakit berwarna hijau tua. Aku bisa melihat itu karena aku membuka hordennya sedikit bersiap akan masuk. Namun tanpa aku bisa pikir aku melihat hal itu, karena tidak enak jika langsung masuk. Jadi aku menunda dan memilih berdiri di dekat ruangan. Bahkan aku sempat mengobrol dengan para saudara yang menunggu kerabat mereka. 5 menit aku mengobrol di luar, aku memilih masuk. Dan saat aku masuk, Budi dan Aini sedang mengobrol asik sekali. Bahkan kulihat kulit di bagian leher Aini memerah. Aku dan Aini kembali duduk saling menyandarkan kepala. Perawat berulang kali masuk memeriksa Budi. Bu Alin dan Pak Farid entah kemana. Aku sempat melihat mereka ke salah satu ruangan bersama salah satu perawat. Sampai jam 4 subuh tangan Budi membengkak. Perawat datang membangunkan kami semua. Lalu Pak Farid dan Bu Alin masuk. Ia bertanya pada Budi, dia memilih untuk dirawat lebih lama atau memilih pulang? Budi menjawab, pulang. Seharusnya Budi dirawat 4 harian, tapi aku benar-benar tidak mengerti kenapa diizinkan pulang. Sebelum itu Budi disuruh untuk menandatangani perjanjian, karena aku dan Aini keluar, jadi tidak terlalu jelas perjanjian apa. Singkatnya pada jam 7 pagi kami semua pulang. Aku dan Aini harus memapa Budi naik ke atas bersama-sama. Sesampai mengantar Budi ke kamarnya, aku berjalan ke kamar tempat aku tidur. Aku sangat tidak sabar, ingin merebahkan tubuh. Namun tiba-tiba tanganku ditarik oleh Aini. Yur, kamu pasti tahu tadi soal di rumah sakit kan? Tanyanya. Aku sedikit berpikir, maksud tadi di rumah sakit itu apa? Sampai otakku mengingat adegan Aini dan Budi berciuman. Soal kamu sama Budi ciuman? Tanyaku dan Aini mengangguk. Lehermu kenapa? Aku sengaja menanyakan itu. Iya, tadi di rumah sakit. Aku mohon Yur, tolong jangan bilang siapa-siapa ya, please. Aini menempelkan kedua tangan di depan dadanya. Ia sangat memohon. Kamu suka sama dia? Tanyaku lagi. Aini tidak langsung menjawab. Dia justru sedikit berpikir 2 detik kemudian barulah menjawab. Iya, kalau suka nggak tahu juga sih, jawabnya. Tolong jangan bilang siapa-siapa ya. Lagi-lagi dia memohon, karena mataku sudah merasa panas, ngantuk. Jadi aku jawab iya. Dia berterima kasih dan aku menjawab iya sambil berjalan membuka pintu dan masuk. Sampai di sana, Radit tidak ada di kamar, tapi bekas dia tidur ada di lantai. Seperti karpet lantai, bantal selimut, juga jaketnya. Aku tidak mau memikirkan hal lain lagi. Langsung saja aku mendusel di antara Sri dan Irma, kemudian tidur. Jam 10 pagi, aku terbangun karena mendengar suara bising kendaraan. Saat bangun, Aini masih tertidur lelap di sampingku. Aku dengan khawatir langsung lari dan keluar kamar, turun dan berniat akan cuci muka, lalu meminta maaf karena terlambat bangun. Kebetulan saat aku turun di sana ada Bu Alin dan Irma yang tengah memotong ular.
karena Budi tidak bisa bekerja. Jadi Irma yang menggantikannya. "Loh, kamu baru bangun?" tanya Bu Alin di samping Sri yang sedang mengaduk darah. Maaf Bu, saya semalaman kurang tidur." "Gak apa-apa. Saya kan emang nyuruh kamu sama Aini libur hari ini." "Hah, syukurlah." Aku dengan tersenyum berlari naik ke atas dan masuk kembali ke kamar dan kembali tidur. Jam 4 sore, baru aku bangun kembali dan kulihat Aini tidak ada di kamar. Pikiranku berkata jika ia ada di kamar Budi untuk memastikan ternyata benar, karena terdengar suara Budi dan Aini sedang mengobrol. Melihat kedekatan Budi dan Aini, aku merasa sangat senang, karena dengan itu Budi pasti tidak akan mengganggu hubunganku dan Wahyu. Di sisi lain, aku juga kasihan dan khawatir, karena Budi orang yang kasar. Aku takut Aini dikasari olehnya seperti ia kasar padaku. Aku berjalan turun untuk mandi. Sampai di ruangan kandang, kulihat Radit, Irma dan Sri sedang makan. Irma memakan bakso, Sri memakan es campur, dan Radit sedang memakan mie goreng. "Kalian baru makan?" tanyaku. Mbak, makan mbak." Radit menawariku makanannya. Karena aku juga lapar, aku iseng menjawab, "Iya minta." Aku berniat mendekati Irma untuk meminta baksonya. Tapi siapa sangka, Radit mengira aku meminta makannya. Dia berdiri lalu, "Nih, ia menyodorkan mie goreng yang sudah ia gulung di garpu, tepat di depan mulutku. Bukan, aku niat minta makanannya Irma," kataku dengan tertawa kepada Radit. "Oh kirain, jadi gak mau nih?" tanyanya, menatapku, menunggu jawabanku sembari bersiap memasukkan mie ke dalam mulutnya. "Iya udah, minta punyamu juga." Akhirnya aku memakan satu suap mie yang disuapi Radit. Setelah memakan, aku mengambil garpu bekasku itu, lalu akan menyimpannya ke wastafel. "Loh mbak, garpunya?" ucap Radit bingung. Setelah itu aku mengambil satu garpu bersih di tempat sendok dan memberikannya pada Radit. "Oh alah, cuma gitu doang aja diganti," katanya, lalu memakan mie kembali dengan garpu yang kuambilkan. "Ya emang kamu mau makan bekasku? Nggak jijik apa?" tanyaku. "Ya enggak lah, tadi aja Mbak Irma sama Mbak Sri minta mie makan pakai garpu itu kok," jawabnya. Emang iya, Mbak?" tanyaku pada Sri dan Irma. "Iya, enak loh bekas Radit," jawab Sri menggodaku. Jawab Irma mengangguk dengan mulut yang sibuk mengunyah bakso. Aku tidak menjawab lagi dan berjalan ke kamar mandi untuk mandi. Namun lagi-lagi tragedi terjadi. Anak bungsu Bu Alin dan Pak Farid yang bernama Demian, ia keluar dari kamar mandi dengan gusar. Dia berjingkrak-jingkrak seperti berusaha menghilangkan sesuatu dari badannya. Tanpa sadar, aku, Irma, Sri dan Radit terpelongo menonton Demian. Demian yang melihat aku berdiri di depan pintu berlari menghampiriku. Mbak, tolong, ada ular di bajuku," katanya membuat kami semua panik. Mana? Tanyaku memperhatikan bagian baju Demian. Lalu seuntai ekor ular menjuntai ke bawah di bagian baju belakang Demian. Kemudian jatuh tepat di depan kakiku dan kaki Demian. Kami semua syok karena ular yang masuk ke baju Demian adalah ular belang. Demian yang laki-laki justru lari bersembunyi di belakangku. Kedua tangannya menggenggam erat pundakku sambil menyuruh aku untuk mengambil ular itu dan dimasukkan ke kandang. Aku dengan deg-degan hanya berdiam diri, karena jika aku bergerak tiba-tiba takutnya ular itu akan langsung menggigitku. Jadi aku hanya diam sambil menatap tajam ular di depan kakiku. Waktu itu aku harus benar-benar bisa membedakan mana kepala, mana ekor. Karena bentuk ekor ular belang hampir sama seperti bentuk kepalanya. Dan Demian itu umurnya 1 tahun lebih tua dariku. Ya, saat itu masih 19 tahun aku dan Demian 20 tahun. Di sisi lain, dia berjalan ke kamar Budi. Beberapa menit kemudian, aku dengar Aini mengetuk pintu kamar Budi dan memanggil namanya. "Mas, lagi apa? Aku masuk ya," teriak Aini. Dan beberapa detik kemudian terdengar pintu kamar Budi terbuka. Entah Aini yang membukanya langsung atau Budi yang bangun untuk membukanya. "Mas, udah makan?" tanya Aini. "Belum." "Loh, emang gak ada yang nganterin makan?" Karena kami berjajar dan percakapan mereka terdengar jelas. Ya, paling jelas suara Aini. Tanpa sadar, justru aku malah menguping mereka. "Ya udah, mau aku beliin. Mau makan apa?"
Iya, nanti aku minta tolong Yura buat nganter aku kok. Mendengar dia akan mengajakku, perasaan sebal langsung muncul. Aku sangat tidak mau jika harus menemani Aini untuk membelikan si laki-laki itu makanan. Emang kamu nge-WA apa sama dia? Kata Budi. Iya, nanti aku bilangin. Kemudian Aini muncul dari pintu lalu masuk ke kamar. Yur, temenin aku beli makan yuk, ajaknya. Malas sekali. Aku yang tengah menyisir rambut menjawab, kamu sendiri aja ya, aku males banget asli. Lesu, baru bangun tidur. Ayolah, aku lapar nih, aku pengen makan. Kamu yang pengen makan atau Budi yang pengen? Iya, dua-duanya. Lelah sekali aku. Selalu terlibat dalam urusan si manusia kasar dan bejat itu. Iya, kata Mas Budi, kamu suruh buka WhatsApp. Aku mandi dulu ya. Iya, jawabku. Dia berjalan turun, dan aku yang penasaran kenapa Budi memerintahkanku untuk membuka WhatsApp. Langsung saja kurai ponsel yang tergeletak di sela-sela bantal dan selimut. Jariku menekan tombol on off dan membuka kunci layar, lalu langsung ketekan aplikasi hijau itu. Ada sebuah pesan dari nomor tanpa nama. Ya, ku tahu milik siapa nomor itu, karena dari dulu aku tak pernah mau menyimpan dan menamai kontak itu. Deloken Yur, enek sing gelem peduli karo seneng karo aku. Rumangsa mu aku ora payu apa? Nyatane aku payu. Kowe bakal nyesel wes nolak aku. Deloken ae kowe Yur. Ya, begitulah isi pesan dari Budi di WhatsAppku. Koplok banget itu. Tidak aku balas, hanya ku baca saja. Aku takut aku bertengkar dengan si Budi di depan Aini. Aku tidak mau jika Aini salah paham bila aku juga menyukai orang yang sama dengannya. Beberapa saat Aini masuk ke kamar sambil merebahkan diri. Kuperhatikan terus lehernya, karena saat itu rambutnya terikat dan digulung jadi pemandangan lehernya sangat terbuka. Dan yang membuat aku aneh, apa dia tidak malu membiarkan bekas itu terpampang dan terlihat oleh orang lain? Mas Budi nge-WA apakah kamu? Tanya Aini sembari memakai baju. Cuma minta aku suruh nemenin kamu beli makanan. Jawabku terpaksa berbohong. Aku tidak mau jika mengatakannya sebenarnya. Bentar ya. Dan waktu yang sangat aku tidak inginkan akhirnya tiba. Aku terpaksa menemani Aini keluar resto, membeli makan untuk si Budi. Kami berjalan agak jauh dari restoran demi membeli makanan yang menurut Aini enak untuk orang sakit. Saat perjalanan pulang, 2 plastik dicangking oleh Aini. Aku berjalan sembari meminum air kelapa yang kubeli di jalan yang kami lewati. Aku lupa beli pembalut. Ini udah deket waktunya aku kata Aini, membuat aku menoleh. Ya udah beli aja di Alfa nanti, saranku. Iya, kita ngelewatin Alfa ya. Ya udah nanti temenin aku juga beli di sana. Aku mengiyakan. Kami berjalan lagi sampai berhenti di Alfamart dan aku menunggu Aini di luar. Tidak lama ia keluar dengan mencangking 1 kresek lagi, tanpa harus mampir-mampir ke sana dan kemari. Aku bertanya pada Aini, kenapa bisa di usia mudanya menjadi janda? Nih, boleh nanya nggak? Tapi agak sensitif ya, kataku. Boleh, tanya aja Yur, jawabnya sembari memandang lurus ke depan. Alasan kamu bisa jadi janda di usia dan pernikahan yang muda ini kenapa ya? Dia memandang ke jalan yang kami tapaki. Saat itu aku sedikit menyesal telah bertanya hal yang seharusnya tidak menjadi urusanku. Namun hal lain lebih mengejutkan lagi setelah Aini membuka mulutnya dan berkata, Yur, sebenarnya aku tuh belum cerai sama suami. Kita masih sah jadi suami istri. Karena saat aku minta ditalak dan dicerai, dia gak mau dan gak bilang iya. Mengejutkan bukan? Karena jawabannya itu, aku justru menjadi bertambah penasaran. Terus, alasan kamu minta ditalak dan dicerai suami kamu itu kenapa? Tanyaku lagi. Karena dia terlalu posesif Yur. Dia terlalu ngelarang dan ngekang aku buat ngelakuin kebiasaan aku sebelum nikah. Kayak main sama temen, nonton Persib Bandung, bahkan chatan sama temen cowok. Cuma sebatas chatan biasa aja kok, gak boleh. Jadi aku tertekan Yur, jawabnya. Seketika aku rasa kata-kata itu menjadi perwakilanku pada Budi. Dia saja yang belum kuterima masih menjadi sebatas saudara, sudah berani mengatur dan melarang-larang aku, membuat aku seolah menjadi miliknya dan kekasihnya. Saat itu aku juga berpikir,
Jika Aini dan Budi menjadi satu, aku yakin Aini akan menyesal karena sikap dan sifat Budi sama seperti suaminya. Terus sekarang kamu masih cinta sama suamimu nggak? Tanyaku. Setengah masih sih Yur, setengah enggak. Kamu sekarang suka sama Budi ya? Jujur aku tertarik sama dia Yur. Aku juga suka cowok penafsu. Mungkin karena aku baru nikah jadi aku masih kecanduan buat disentuh, kata Aini. Ngomong-ngomong, Mas Budi punya pacar atau lagi suka seseorang gak ya? Kata Aini lagi. Tanyanya padaku, dan saat itu aku sedikit khawatir jika Aini tahu perlakuan Budi padaku. Enggak, dia lagi gak suka sama siapa-siapa, juga masih sendiri. Dan terpaksa lagi aku berbohong. Oh, syukurlah, ucap Aini. Percakapan dengan percakapan itu membuat aku dan Aini tidak sadar jika kami sudah sampai di depan restoran. Kami masuk dan melihat Radit, Irma, dan Sri, juga Bu Alin, sedang berada di ruangan kandang. Sri sedang diajari menyiapkan sup. Radit sedang diajari Irma cara menangkap dan memotong. Ketika kami akan naik, Aini malah menitipkan makanannya dan menyuruh aku untuk memberikan makanan itu pada Budi, sedangkan ia akan ke kamar mandi sebentar. Radit, Irma, dan juga Sri yang mendengar Aini menyuruhku begitu langsung menoleh padaku secara bersamaan. Aku tahu mereka pasti paham jika kalau aku sampai masuk dan memberikan makanan ini pada Budi, takut akan terjadi sesuatu lagi. Saat itu, aku dan Irma saling pandang, dan Irma kemudian berkata, "Gak apa-apa, dia lagi gak bisa ngapa-ngapain kok. Abis nganterin itu, cepet lari keluar ya," kata Irma. Dan yang pasti hanya aku yang memahaminya, karena Radit, Sri itu orang Sunda, termasuk Aini. Aku menjawab, "Iyo Ir." Berjalan naik ke atas, dan karena pintu kamar Budi tidak tertutup, jadi aku langsung masuk saja tanpa permisi. Kulirik, Budi sedang memainkan handphonenya. Setelah aku meletakkan kresek yang berisi makanan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, aku berbalik dan berniat cepat-cepat keluar. Namun lagi-lagi, hal sial menimpaku. Budi menarik ikat pinggang bagian belakang yang terpasang di celanaku hingga membuat aku jatuh ke pangkuannya, dan tanpa sengaja tanganku menyenggol infusan di punggung tangan kirinya, membuat infusan itu setengah tercabut keluar. Tentu saja dia juga mengerang kesakitan. Salah siapa? Satu detik aku jatuh ke pangkuannya. Satu detik juga aku langsung bangun. "Kamu ngapain sih? Lagi sekarat aja masih bisa bejat," kataku. Dia tidak menimpaliku, dia mengerang kesakitan. Aku melihat jarum infus itu akan copot. Terpaksa, dengan rapi dan cepat, aku berjongkok di depannya, memegang tangannya, dan kutusukkan kembali jarum itu ke dalam tangannya. Kubenarkan juga benda yang seperti plester yang berfungsi menahan jarum infus agar tidak bergerak dan tidak bergeser. Selesai membenarkan itu, aku berdiri tepat sekali saat berdiri Aini masuk. Untungnya ia tidak melihat kejadian saat aku jatuh di pangkuan Budi. "Gimana? Udah?" tanya Aini. Entah apa yang ia maksud sudah itu, tapi aku tetap menjawab, "Sudah." Aku keluar kamar Budi sedangkan Aini masuk. Melihat kedekatan Aini dan jawaban Aini di jalan tadi, aku berniat untuk mengobrolkannya dengan Irma, Sri, juga Radit. Belum sempat aku masuk ke kamarku sendiri, aku harus turun kembali ke ruangan kandang. Melihat Irma, Radit, juga Sri masih sibuk, jadi aku berdiam diri di tengah-tengah tangga, memperhatikan dan menunggu mereka selesai. Di saat itu juga, entah mataku salah melihat atau bagaimana, aku melihat sosok seorang perempuan menyembulkan kepala dan menunduk, sehingga rambutnya yang panjang menjuntai ke bawah di sela-sela dua kandang kobra. Aku melihatnya hanya beberapa detik saja, karena kupikir aku hanya salah melihat, jadi aku diam saja. Juga mana mungkin di sela-sela sempit itu muat untuk tubuh manusia. Untuk sebatas boneka beruang kecil saja tidak muat. Sudah hampir 20 menit aku menunggu mereka santai, tapi mereka justru bertambah sibuk. Karena malas menunggu, aku memilih bangun, berjalan turun menuruni anak tangga, lalu keluar. Saat keluar, kulihat seseorang laki-laki berdiam diri di atas motor Beat Orange, memakai helm juga terus menatap ponselnya. Sesekali dia menempelkan ponselnya di depan telinganya, tanda ia tengah menelpon. Tetapi berulang kali ia melakukan itu tidak terucapkan kata halo, berarti panggilannya tidak tersambung atau tidak diangkat. Aku duduk di teras depan rumah sakit,
sembari chattingan dengan Wahyu menanyakan keadaannya. Wahyu menjawab, jika sebelah matanya yang berdarah kemarin membuat pandangannya guram dan tidak nyaman. Tanpa aku sadari, saat sedang fokus-fokusnya, aku saling mengirim dan membalas chat. Lelaki yang kulihat di atas motor Beat oranye datang menghampiriku. "Permisi teh, teteh yang kerja di sini ya?" tanyanya. Aku pun bangun berdiri supaya sopan. Jadi kami berdiri dan saling berhadapan. "Iya, A. Kebetulan saya lagi libur hari ini. Kok A tahu ya?" jawabku. "Iya, beberapa hari lalu saya lihat dari luar teteh lagi kerja." "Oh ya, maaf saya mau nanya. Di sini ada pegawai baru yang namanya Aini nggak?" tanyanya, membuat sedikit mengerutkan dahi. "Oh iya, A. Ada. Ngomong-ngomong, A ini siapanya Aini?" Saya suaminya." Jangan kaget kalau Aini ternyata hanya pura-pura janda. Keesokan harinya, aku kembali kerja lagi bersama Aini, dan kebetulan saat jam 10 pagi mobil box pengantar barang datang. Kalian pasti tahu kan barang yang kumaksud? Ya bener, ular. Namun saat itu yang datang bukan hanya ular, ternyata ada biawak juga. Hari itu barang yang datang adalah 15 biawak besar, 2 karung ular LS, dan 1 karung isi 12 ular king coros. Setelah karung-karung sudah selesai diturunkan, aku dan Radit ditugaskan untuk menghitung jumlah barang yang datang. Karena Budi sedang sekarat dan tidak bisa bekerja, jadi Raditlah yang ditugaskan bersamaku. Hari itu sangat ramai sekali pengunjung, karena datangnya barang biawak besar membuat ruangan kandang sempit. Tidak ada tempat untukku dan Radit menghitung. Jadi dengan terpaksa aku menghitung di luar ruangan kandang, di depan dekat ruangan toko. Karena ular-ular yang datang hari itu tidak berbisa, jadi Bu Alin berpikir tidak terlalu bahaya. Tetapi tetap kami harus mengawasi pengunjung dan melarang mereka untuk dekat-dekat. Seketika, restoran hari itu menjadi sangat padat sekali. Orang-orang dari luar melihat aku dan Radit menghitung ular, langsung masuk dan duduk juga memesan makanan. Bu Alin tersenyum, karena hari itu bisa dipastikan pendapatannya akan lebih dari hari biasanya. Bu Alin pun berkata, "Tolong jangan ada yang mendekat ya, hanya boleh melihat saja dari jarak 4 meter. Meskipun ular-ular ini tidak berbisa, tetap saja namanya ular pasti bahaya. Apalagi hewan ular adalah hewan agresif, dan saya meminta dengan sangat, tidak boleh merekam, hanya boleh difoto saja ya. Juga ini sangat penting, tolong jangan menggunakan flash, karena itu akan mengagetkan ular. Takut ular kaget dan akan menyerang karyawan saya." Begitulah kira-kira kata-kata Bu Alin, dan para pengunjung pun patuh. Mungkin tontonan seperti itu sangat langka dan menarik. Jadi banyak sekali yang berdatangan lagi dan lagi. Aku duduk di kursi memegangi 1 karung dan Radit berdiri. "Dit, masukinya satu-satu ya, dan jangan terlalu keras megang ularnya. Jangan tegang, takut ular nggak nyaman terus dia jadi lebih agresif," kataku pada Radit. "Siap Mbak Yura." Lalu Radit mengambil 1 ular LS dari dalam karung. Kulihat ia sedikit grogi, jadi kucontohkan agar ular nyaman saat dipegang. "Dit, coba kamu pegang karungnya, aku ajarin." Karena ular itu tidak berbisa, aku dengan berani mengambil mereka langsung dengan tangan. Ku ambil 1 ular LS yang panjangnya 2,5 meter. "Dit, cara megangnya gini, kamu pegangnya jangan kekencengan, longgarin aja peganganmu. Biarin ular merayap kemana aja, jangan ditahan. Habis itu arahin kepalanya ke karung." Aku langsung mengarahkan kepala ular yang kupegang ke karung yang sedang dipegang Radit, dan dengan sendirinya ular akan masuk ke dalam karung tanpa kita harus memaksanya masuk. "Nah gitu, paham kan?" tanyaku. Iya Mbak, paham Mbak." Kuserahkan karung yang berisi ular LS itu ke Radit, dan kuambil karung yang sudah berisi 1 ular di tangan Radit. Kami memulai lagi. Sekali kuajarkan, Radit langsung paham dan benar-benar bisa. Satu persatu ular masuk ke karung, dan dengan nyaman aku selesai menghitung tanpa dilanda ketakutan digigit. Dalam hati berkata, jika suatu saat datang barang lagi dan aku ditugaskan menghitung, aku akan meminta agar Radit saja yang bertugas menemaniku menghitung, bukan si Budi bejat itu. Saat 1 karung ular yang kita pindahkan dan hitung akan habis, tiba-tiba ada anak laki-laki usia 5 tahun mendekat di jarak 1 meter. "Didit, tahan, kataku. Radit yang paham dengan cepat memasukkan kembali ular yang sudah ia ambil. "Dek, jangan deket-deket ya, bahaya."
Itu anak siapa? Itu nggak boleh deket-deket. Bu, ini anaknya. Teriakan demi teriakan orang-orang lontarkan, memanggil ibu anak kecil itu. Meskipun orang-orang sudah meneriaki anak itu agar tidak mendekat, sepertinya dia sama sekali tidak mendengarkan. Orang-orang di sana tidak ada yang berani mendekat untuk menuntun atau membuat anak itu menjauh. Mungkin mereka juga takut. Kebetulan saat itu Irma datang mengantarkan 3 mangkok sup ular di atas nampan. Kutunggu dia selesai mengantarkan pesanan. Dan ketika selesai baru kupanggil, "Irma!" Dia pun menoleh dan berjalan menghampiri. "Sini tolong, ajak adek ini ngejauh, bahaya," kataku. Dia pun menoleh ke anak laki-laki yang sedari tadi diam berjongkok di depan karung ular yang sudah kupegang. "Dek, jangan di sini, Dek. Nanti kegigit sakit. Ayo ke sana. Lihatnya dari sana saja ya." Irma membujuk anak itu, tapi anak itu tidak mau. Dia justru malah menggeram akan menangis. Alhasil karena tarikan tangan Irma yang memegangi tangan si anak ditolak, jadi Irma melepaskan tarikannya. Anak itu menatap tajam Irma. Dia menyembunyikannya ke belakang tubuh mungilnya agar Irma tidak bisa meraih tangannya sambil berjalan mundur. Irma terus membujuk anak itu. Bahkan dia meneriaki ibu si anak. "Bu, ini anaknya diajak ngejauh. Kami takut ada hal yang tidak diinginkan." Tapi sepertinya ibu dari anak itu tidak ada di sana, karena dia terus mundur saat aku lengah sedang membenarkan karung yang sudah berisi 4 ekor ular LS di tanganku terkejut karena anak itu jatuh duduk di karung ular yang sudah kami ikat, juga hitung di belakang kursi yang kududuki. Jadi karung ularnya itu nggak rapet. Jadi dia bolong-bolong kecil kayak jaring. Karena terkejut takut anak itu tergigit, secara refleks aku berjinggit melepaskan karung yang kupegang dan memilih menolong si anak agar berdiri. Saat aku baru saja membangunkan juga membuat anak itu berdiri, orang-orang berteriak histeris, "Ah, itu awas!" Mendengar aku diteriaki seperti itu, sudah pasti ada ular yang lepas. Aku memeluk si anak, dan tepat saat aku memeluk, suara jeritan lebih kencang. Tapi pada saat itu aku tidak merasakan apa-apa. Kulihat seorang wanita berlari dan langsung mengambil anak itu menjauh, bahkan menggendongnya. Ternyata itu ibu si anak. Aku yang masih berjongkok berbalik untuk melihat dan mencari tahu apa yang orang lain itu teriaki. Ternyata benar, ada ular LS lepas. Juga yang paling mengejutkan adalah Radit. Dia berdiri sembari mencoba melepaskan gigitan ular LS di tangannya. Ular itu menggantung bahkan melingkar di tangan kanan Radit. Giginya menancap tidak mau lepas, sehingga membuat darah Radit keluar. Aku juga melihat Irma tengah mengikat ujung 2 karung. Yang pasti aku tahu itu karung ular yang seharusnya aku dan Radit pegang. Astagfirullah, Dit, kok bisa? Aku langsung bangun dan mencekek erat kepala ular itu. Berusaha agak keras demi melepaskan gigitan ular itu. Tidak butuh waktu lama, ular itu melepaskan gigitannya dan langsung kuserahkan pada Irma. "Ir, tolong masukin," ucapku memerintahkan Irma untuk memasukkan ular itu ke dalam karung. Bu Alin datang. Ia terkejut melihat darah Radit. "Radit, kenapa?" tanyanya panik. "Kegigit ular, Ci," kata salah satu pelanggan. "Hah, yang ular LS?" tanya Bu Alin lagi pada Radit. "Iya, Bu," jawab Radit. Bu Alin langsung menarik nafas lega. Ia mengusap dadanya naik turun. "Aduh, saya kira kegigit kobra. Amit-amit. Tunggu ya, saya ambilkan obatnya." Bu Alin pergi sebentar dan kembali membawa kotak yang kurasa itu kotak pedi kakak. "Ayo, duduk Radit," kata Bu Alin. Dan Radit duduk di kursi yang awalnya aku duduki saat menghitung ular. Kuperhatikan Bu Alin membersihkan luka Radit dengan kapas yang sudah ditetesi basah oleh alkohol. Lalu mengoleskan salep yang aku tidak tahu salep apa. Meneteskan obat merah, menempelinya dengan kapas, lalu memplester. "Udah, sekarang kamu bisa kerja lagi. Lain kali hati-hati ya, Dit. Itu luka saya udah bersihin. Kamu tenang, gak akan infeksi kok." Bu Alin berdiri, menutup kotak P3K dan kemudian sekali lagi menghimbau pelanggan agar tidak dekat-dekat saat kami menghitung ular. Bu Alin juga menjelaskan, alasan kami terpaksa menghitung di sana karena ruangan kandang penuh. Jadi Bu Alin meminta maaf karena sudah menghitung ular di ruangan itu. Pelanggan pun menjawab tidak apa-apa. Bahkan karena adanya aku dan Radit yang menghitung ular di sana, membuat mereka tertarik, juga tidak bosan saat menunggu pesanan mereka selesai disiapkan.
Bu Alin yang mendengar itu mengucapkan maaf dan terima kasih dengan tersenyum. Dan demikianlah, hanya sampai di sini saya membawakannya. Semoga teman-teman yang mendapat pekerjaan saat ini syukurilah ya, karena belum tentu pekerjaan ini yang sedang teman-teman kerjakan bisa didapatkan orang lain. Ya, semoga kita bisa mengambil kisah dari Mbak Yura. Dan jangan sampai juga teman-teman mengalami seperti Mbak Yura ya, karena kelakuan saudaranya yang bejat. Dan untuk kebaikan Bu Alin juga, semoga teman-teman mendapatkannya di sana ya. Untuk para owner-owner bisnisnya atau owner-owner perusahaan, semoga semuanya seperti Bu Alin, karena beliau sangat baik sama karyawan. Dan saya pamit ya, Fakta Sejarah undur diri. Wassalamualaikum, mohon maaf kalau ada salah kata dan salah pengucapan. Terima kasih ya Mbak Yura sudah mengizinkan kisahnya dibacain di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.